konsistensinya Ko Ivandi. Konsisten Silakan, berprestasi Coli. lah ini. Iya. Iya. Iya, nyanyi nih nanti ya. Benar, tadi backgroundnya ada singer. maksudnya. Iya, nama saya Olivia Yunita Mulapoa lengkapnya. Wow. Terus lahir di Makassar ya. Mulai punya kode agent 2008. Ya. Oke, memang Oke. sudah lama tapi pengalamannya yang fantastis tuh baru-baru ini ya. Wah, kita Oke. dengarkan nanti ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum kita mulai acara kita, sebelum kita tanya jawab, Iya. kita close the door. Wis. Backgroundnya udah close the door nih. Keren nih. Ini si Oh, Bebe gitu pakai ya. gaya sendiri ya. Oke. Jadi gimana nih Frans? Oke. Kamu dulu deh. Kita mulai aja ya, langsung Iya. sesi tanya jawab ya. Katanya Boleh. kok Ivandi sama Ci Olive ini mau sharingnya kita talk show aja. Jadi oke, kita tanya, kok Ivandi jawab. Iya dong, Sama namanya tanya Ci Olive jawab. jawab. Oke. Ya kan? Nanti boleh saya tanya balik. Jangan kok. Ini sesinya Koko sama Cici. Oke. Ada keluhan apa? Jadi kayak ini konsultasi gitu ya. Lagi LPK ya kamu. Aku nanya duluan ya. Boleh. Aku ya, hari ini boleh manggil. Mm-mm. Oke. Pertanyaan pertama. Wih. Kuis ya. Jawab cepat ya kok. Kalau nggak 100 juta melayang. Nah, yang pertama ini kita mau tanya nih kok. Kan Koko kan kalau kita lihat backgroundnya itu pernah kerja di perusahaan batu bara ya kan. Wah sebetulnya berarti itu kan perusahaan yang kayaknya keuntungannya kelihatannya oke banget gitu kan. Iya. Tapi kenapa akhirnya memilih ke industri asuransi dan di Prudential? Iya. Saya pernah kerja 2 tahun di pertambangan batu bara gitu kan. Cuman tugas saya itu terlalu, awalnya sih saya cuma bikin program gitu kan. Terus lama-lama suruh bikin laporan produksi solar, terus suruh jadi purchasing juga, beli spare part alat-alat berat gitu kan. Terus diminta untuk bikin surat-surat ke job site gitu kan. Nah itu lama-lama tuh jadi banyak kerjaannya dan gaji juga. Pertama kali saya kerja tuh cuma 800.000 teman-teman. Kecil banget. Ya pada S1 karena saya udah butuh kerja banget itu, butuh duit banget gitu. Itu tahun 2002 tuh ya Ko? Iya 2002. Oh 2002. 800.000. Nah terus 2002 itu saya udah ditawarin sama yang sekarang leader saya itu. Tapi saya nolak gitu karena saya masih idealis. Karena saya kan S1 teknik informatika gitu. Jadi agen asuransi kayaknya nggak dulu deh gitu. Kayaknya iya gengsi waktu itu. Karena pada saat itu mungkin dianggapnya, agen asuransi apaan sih gitu ya. Iya. Kayaknya lebih keren kalau kita bilangnya, aku nih kerja di IT, batu Iya. bara gitu kan. Karena saya merasa sayang 4 tahun kuliah tuh nggak dipakai ilmunya sayang gitu. Hmm. Nah, akhirnya singkat kata sih 2024 itu saya akhirnya udah memutuskan untuk join di Prudential. Kalau boleh tahu alasannya apa tuh Kok? Apa karena merasa nggak worth it dengan income-nya atau karena lingkungannya? Iya yang pasti sih karena income. Karena saya kerja cuma 800.000. Tapi pas saya mau resign saya bilang mau resign itu dinaikin sih langsung 1,6 juta jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah, tapi saya pikir enggak lah, saya udah lihat teman saya kasih gambaran di Prudential gitu kan, di BOP-in ini income-nya besar gitu. Tapi saya sih belum kepikiran sampai income 100 juta waktu itu. Yang penting pengen punya income lebih besar lah gitu daripada kerja. Kan saya juga pengen nikah gitu kan, udah umur 20 berapa waktu itu. Ngebet ya sama Ci Olive katanya. Belum ketemu. Oh belum ketemu, berarti sama siapa Ci ngebetnya? Udah ketemu tapi belum, Oh, aduh. udah kenal tapi belum ini. Belum nembak ya, Kak? Ada info baru saya ya. Jangan sampai hari ini Valentine sayang. Kamu dapat angpau dari Ci Olive nanti. Karena Oh, tadi iya, iya. sebelum Karena kesini ngebongkar. udah kita Oh. hipnotis dulu. Untuk bongkar semua Ci, tenang Ci, aman. Intinya punya target lah. Oh iya, punya target dalam hidup ya kok ya, untuk menikah. Kalau Gitu. kerja kayaknya agak lama. Dari kerja kurang cepat gitu ya, di Prudential dapat percepatan income-nya berarti gitu ya. Betul. Oke, sekarang Ci Olive. Wah, tadi backgroundnya tuh Ci kalau kayak ini tulis CV sih banyak banget tuh Ci. Oh iya, Ini, iya oh, benar. pengalaman kerjanya Ini sebenarnya ini. orang tuh apa sih? Iya. Penyanyi iya, Nih, iya. aku nih ya Heeh. sambilan nyanyi mulai 2001. Berarti dapat fee ya Ci? Ada dong. Oh ada. Angpau. Terus udah gitu kerja 2004 sampai 2009 di Bineka. Heeh. Terus 2009 bisnis franchise makanan dan Iya. minuman. Wow. Tapi di 2008
udah punya kode agent. Betul. Kayak dipaksa ke Ivandi itu. Pinjem buat NAA gitu ya. Ah kamu kok ngebongkar sih? Biar Cici yang cerita. Oh, iya. Coba gimana Ci? Ceritain dong Ci. Iya, jadi dari saya kerja terus akhirnya punya kode agent tuh saya tuh rohnya tuh belum ada di Prudential. Jadi saya tuh cuman nemenin dia aja. Bahkan dulu waktu awal-awal masih 2006 lah ya. Dia tuh pernah prospek saya tuh pernah bilang sama dia gitu. Karena kita dulunya teman deket ya dari best friend gitu, dari bestie. Dia telepon terus dia ngomong-ngomongnya tentang asuransi, saya langsung tembak gini, lu kalau mau telepon gua jangan ngomongin asuransi ya, gitu. Oke, saya berangkat dari orang yang seperti itu. Sebegitunya aku ya. Itu waktu masih kerja di Bineka Betul. atau udah bisnis? Itu waktu masih kerja di Bineka. Oh. Tapi dia sabar, benar dia sabar banget. Dia pindah topik ya, jadi ibarat kata si telepon itu tetap enak jadinya ya, walaupun ada penolakan gitu. Nah dari situ 2008 aku tetap punya mainan lain, nyanyi lah, punya franchise lah, dan saya merasa dunia ini enak banget, gemerlap gitu ya, tetap ada cuannya gitu. Sementara dia juga masih tetap jalanin Prudential, dan akhirnya pada sebuah titik yaitu di zaman COVID, barulah saya merasa apa yang saya bangun ini tiba-tiba hancur begitu aja dan jadi minus pada saat itu, dan akhirnya bisnis di Prudential yang mensubsidi semua cicilan saya. Tepuk tangan dulu dong buat Prudential. Wah, luar biasa. Itu udah bisnis yang di franchise ya Ci? Yang Betul, jualan-jualan. padahal saya juga udah jualan, udah nyanyi, udah ngesot semua ya, masih juga minus gitu. Jadi dari situ mata saya terbuka, dan begitu mata kita terbuka, begitu energinya positif, semua hal itu seperti disetting supaya jalannya itu di situ. Jadi mulai juga dengan produknya sudah tradisional, yang bayar cuma 5 kali, yang dari pikiran saya cuman, wah kalau dulu mah asuransi mah tiap bulan jadi beban bulanan dan itu seumur hidup gitu. Kalau berhenti bayar ya akan habis tabungannya, kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang dengan 5 tahun, cuman 10 tahun ya ini mah kayak nyicil ruko, kayak nyicil aset. Jadi dari situ saya klik banget gitu ya. Berarti saya kerucutin dikit. Cici waktu tadi kan dari Besti. Berarti married sama Koko tahun 2009. 2009. Oh, berarti itu pas bisnis franchise dimulai ya? Iya betul. Bisnis franchise dimulai, di situ baru married, tapi sepanjang tahun 2009 itu sampai tahun 2021 nih tulisannya mulai lebih serius di Bisnis Pro ya. Kurang lebih ya, saya ikutin catatan doang teman-teman ya. Di situ berarti Ko Ivandi yang jalanin sendiri, cicinya tetap di franchise. Oh, gitu. Bener. Keren. Saya potong ya. Iya boleh. Iya, sayangnya pada waktu itu saya tuh banyak main-main. Bukan main juga sih, saya nyari duit. Tapi banyak main-main lah, banyak lebih. Pokoknya saya ngikutin passion saya gitu. Walaupun nantinya itu sekarang nggak kepake kan, kepake sebagian ada. Tapi kan nggak bisa menyamain dengan percepatan income dan stabilitas di Prudential. Wow. Itu dia. Koko mungkin mau nambahin kok? Iya, Ci Olive tuh jadi selama dia buka franchise tuh memang nemenin saya, cuma temenin aja. Iya jadi nemenin, asisten. saya jadi tukang Bahkan ngeprint. nggak bikin proposal. Enggak, iya saya nggak tahu apa-apa. Saya cuman gini, kalau mau tanda tangan siap. Oh ya tanda tangannya di sini Ci, gitu ya. Anak kecil Ada anak ganggu, kecil gitu kan. ganggu mamahnya, saya yang gendongin gitu. Sama duit masuknya ke Cici apa ke Koko? Ke dia sih ya. Iya, tapi Duit saya ditransfer rampok-rampok kan ya? juga. Kan dia yang ATM. Iya kita rampok aja. Masuknya ke Koko tapi ATM-nya dipegang Cici. Oh, iya kurang lebih begitu ya. Itu yang saya mau tanya gitu. Perlu ditegas. Iya, mau tahu Iya. aja gitu. Luar biasa nih. Terus kita tadi juga lihat backgroundnya nih. Wah, achievementnya banyak banget nih. Udah PPC 2 kali. Star Club 7 kali. Star Club 7 kali, Double Star Club 4 kali. Wow. PCC 4 kali. MD artinya konsisten banget nih 8 kali. Dengan 1 kali COT. NLC
1 kali, Star Club Leader 1 kali. Wow. Nah, boleh dong kasih bocoran perjalanan menuju achievement yang pertama. Tadi saya lihat foto-fotonya bagus-bagus tuh, wah di luar negeri ya. Tantangannya waktu itu gimana sih kok? Kan Koko jalanin masih sendiri tuh, Cici cuma nemenin gitu kan. Nah, tantangan itu banyak sih sebenarnya. Pertama ya, saya sebenarnya database juga nggak gitu banyak. Kemudian waktu itu masih ragu sih terhadap diri sendiri gitu. Ada keraguan, bisa nggak ya capai gitu kan? Karena kan targetnya lumayan besar juga gitu. Terus udah gitu kan waktunya juga udah mulai mepet. Gitu. Oh ya, sebelumnya sebenarnya ini tuh saya bikin bersama goal yang lainnya. Pencapaian pertama saya yang Star Club itu saya bikin bersama goal-goal yang lainnya. Di tahun 2004 sampai 2005 saya tuh nggak ada goal gitu. Karena 2004 itu ada cerita yang masalah Prudential itu dipilotkan. Tapi bukan masalah keuangan ya, itu hanya masalah internal aja. Internal ya. Terus 2005 saya mendua gitu, bukan mendua dari Ciolif tapi mendua dari baru lagi Prudential. nih ya, Iya. Jadi saya Oke. main yang lain lah gitu ya, main Ada bisnis lain maksudnya kok ya? percetakan Oh gitu ada kan. percetakan. Nah 2006 saya tobat. Saya tobat, ikut sistem, ikut leader, saya bikin goals benar-benar. Nah goals inilah yang merubah perjalanan saya. Jadi sebegitu pentingnya goals ya kok ya? Penting banget. Kita setting goal Penting ya? banget. Saya bikin goals itu benar-benar dari hati saya. Saya gini, pertama saya mau promosi unit manager. Dulu unit manager ya. Saya ingin punya income 15 juta per bulan. Spesifik ya. Saya pengen ajak mama saya jalan-jalan ke luar negeri. Ya memang waktu itu ke Malaysia dulu. Saya pengen punya mobil Matic hitam kredit sih maksudnya. Tapi spesifik gitu. Spesifik. Baru. Ya. Baru. Terus yang kelima saya mau dapat Star Club. Star Club. Nah itu saya benar-benar tulis dan saya benar-benar resapi gitu ya. Dan saya jalani dengan sungguh-sungguh teman-teman. Dan itu akhirnya tercapai di tahun 2002. Semuanya tercapai. Plus dulu nih. Jadi kekuatan dari goals itu luar biasa. Semuanya tercapai ya kok? Iya. Goals yang disetting dengan spesifik ya? Betul. Walaupun tantangannya ada. Pasti. Gitu. Tantangannya itu banyak. Ya itulah. Tadi saya juga bingung mau siapa lagi gitu kan. Terus saya Berarti di market saya ya closing tantangannya. 83 cash dalam 1 tahun itu. Wow. Tapi kecil-kecil gitu. Masih 300.000. Dulu mainnya 350. 300 udah ini ya? 500.000. Tapi ada satu case yang berkesan. Itu 500 juta single premium. Dulu masih ada single premium. Single premium. Nah itu referensi dari yang nasabah 300.000. Dia ngereferensin bosnya. Karena hubungan baik kan. Saya direferensin dapat 500.000 single premium. 50 jutanya proteksi. Sisanya kan servernya dapat api kan. Totalnya 80 juta lebih. Nah pada saat saya mau promosi unit manager. Dan mencapai Star Club itu ada satu kendala. Si orang ini nih, si klien ini yang masuk 500 juta ini. Dia ngancem saya. Ngancemnya sih bukan ngancem dibunuh. Tapi dia ngancem, Van, saya punya sepupu di Sun Life. You datang ke tempat dia, nanti lihat seminarnya, lu join sama dia ya. Gitu. Kalau nggak join, gua nggak lanjut di Prudential, gua mau tutup polisnya. Waduh, down banget itu. Itu udah bulan-bulan November gitu kan. Gimana ya kalau ini ditutup? 83 juta nggak nyampe saya itu UM-nya. Terus akhirnya waktu itu saya tulis surat gitu. Mohon maaf Ibu, jangan sebut namanya ya, Ibu W gitu. Bu, saya sedang berjuang untuk mencapai promosi unit manager. Dan saya sudah janji kepada nasabah saya tidak akan mengecewakan mereka. Saya menjaga kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya gitu. Jadi saya tidak akan pindah ke asuransi lain. Keren. Nah, nggak dijawab tuh. Dia nggak jawab. Nggak jawab. Waktu itu zaman surat kok ya, belum ada WA, Enggak sih, belum ada. sebenarnya udah ada SMS. Oh SMS, cuma kok pakai surat Iya. resmi gitu ya. Tapi akhirnya tuh saya dipanggil gitu. Ketemu ngobrol, kamu serius memang di Prudential? Serius Bu. Gitu. Ya, intinya dia bilang ya udah saya terusin, kamu jalan di Prudential. Wah, ini sebagai bentuk kesetiaan sebenarnya kok. Jadi nasabah bisa lihat, wah ini trusted nih agent. Reputasi kita. Iya betul. Ini cocok sama backsound tadi, drama Cina. Ternyata itu hanya jebakan katanya gitu. Tapi tadi aku mention dari Ko Ivandi bilang selain bikin goal setting, ikut sistem. Ya. Benar ya Yes, Ko ya? sistem dan jadi follow the- harus ada kombinasi. Jangan cuma bikin goal setting tapi males datang sistem ya. Jadi ibaratnya tuh kita nggak
terkoneksi dengan energi ininya nggak kecas gitu Iya, loh. betul. Iya keren. Terus aku lihat nih pencapaian yang tadi kita sebutkan ya. Terus menurut Koko mana sih kok yang paling berkesan gitu? Pencapaian yang mana kok yang paling berkesan kok? Ya itu pencapaian pertama Star Club itu Star Club pasti pertama. yang paling berkesan karena itu Star Club berarti ya kok ya? menjadi milestone buat saya gitu kan. Jadi di situ tonggak sejarah ya. Oh, iya. Nah, saya tuh ternyata membuktikan saya bisa dan Ya. itu membuka Betul. pencapaian-pencapaian berikutnya. breakthrough pertamanya Yes. si Koko. Door Betul. opener kalau kita Iya bilang. Door opener, ya. betul. Terus Keren. Franz deh, coba kamu mau nanya apa Franz? Oke. Kan Koko nih kalau aku lihat ya tadi ya konsisten tuh. Star Club, Double Star Club, Star Club Leader, bahkan PCC, COT. MDRT. jangan lupa. MDRT 8 kali dan COT itu COT itu 3 kalinya MDRT ya buat teman-teman yang baru pertama kali hadir mungkin 3 kalinya MDRT ya kalau ya benar ya COT ya. Dua apa tiga? Sebenarnya itu kombinasi. Jadi Kombinasi. ada saya ada Ci Olive juga. Iya. Ci Olive yang 3 kali MDRT, yang terakhir COT. Wah, Sama Star Club Double Star Club sama PCC. Iya. berarti aku tanya Ci Olive dulu deh. Ya boleh. Iya Nah, boleh. Apa habitnya Ci untuk bisa capai itu semua tuh? Habit kan kalau kita ikut sistem itu salah satu habitnya. Selain itu apalagi Ci supaya Maksudnya kebiasaan dan Kebiasaan, yang rutinitas. Cici lakukan sampai Iya. bisa konsisten prestasi gitu Ci. Nah, sebenarnya kan 3 PCC pertama itu sebenarnya diraih oleh Ko Ivan sendiri ya. Sendiri pertama, ya, single fighter. saya juga cuma dampingin waktu itu, waktu sebelum COVID ya. Nah, saya melihat dia itu selalu setiap hari gali orang baru dan selalu pengen maju setiap hari. Setiap hari ada kemajuan kecil yang dia lakukan. Nah, ini yang saya copy juga di keseharian saya sekarang, yang sekarang itu bahwa, dan saya selalu tanamkan begini, dia aja kecil-kecil bisa PCC. kecil maksudnya apa tuh? Kecil-kecil case-nya. Oh. Case-nya. Mesti ditegesin Ci. Iya, Soalnya biasa, takutnya ada iya, yang iya. lain yang kecil yang lain gitu. Iya. Nah, jadi saya juga punya tekad gini. Artinya kalau saya aja bisa punya yang sedikit besar case-nya, berarti saya bisa sampai PCC. Gitu. Dan akhirnya saya copy kebiasaan-kebiasaan dia, walaupun sekarang kita memang ada kendala ya. Seperti tadi teman-teman udah tahu bahwa Ko Ivan ini kena yang namanya sindrom Parkinson. Dan itu benar-benar pukul habis kita punya mental di 2020-2021. Habis banget, benar-benar down. Dan akhirnya kita berhasil membalikkan keadaan. Itu ya itu luar biasa banget buat kita dan buat semuanya lah gitu. Untuk semua yang sudah dukung kita juga, thank you banget. Semangatnya Ya. luar biasa nih ya. Berarti aku kaitkan dengan ini nih Ci, pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya sebenarnya kita mau nanya begini, pernah nggak mengalami masa down dalam karir insurance? Itu pas banget. Nah, pas Tadi banget itu. tuh. Tinggal dilanjut ceritanya. Iya, terus how to ya. How to cara bangkitnya tuh gimana? Bangkitin. Ah, Iya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau masa down sebelum saya kena Parkinson itu ya pernah lah. Cash ditolak, cash udah masuk nih gede nih, 10 juta per bulan buat saya gede. ya. Udah tanda tangan dibatalin gitu. Terus target nggak nyampe, itu juga bikin down. Terus ngelihat di tim ada yang demosi juga itu membuat saya down. Tapi yang bikin saya down sekali adalah pada saat saya kena Parkinson 2020 pas COVID. Itu saya nggak nyangka masih muda, saya udah kena yang namanya Parkinson, teman-teman tahu kan, salah satu penyakit kritis di CCB kita. Nah, kemudian belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Jadi selama ini belum bisa. Nah, terus saya tuh down banget. Downnya kenapa? Saya sampai, kan saya nggak bisa, maksudnya tremor lah. Ada perasaan malu, down, stres, takut, ya macam-macam gitu. Jadi saya nggak berani ketemu orang, teman-teman. Saya hampir 2 tahun saya nggak ke kantor. 2 tahun tuh ya kok? Iya, 2 tahun hampir nggak ke kantor, nggak mau ketemu orang. Ya memang nasabah masih keep kontak aja lewat handphone, tapi nggak mau ketemuan. Nah tapi saya thank you sama Ko Yosep waktu itu juga dia datang sendiri ke kantor gitu ya waktu COVID. Saya jadi ada inspirasi dari Ko Yosep, wah saya pokoknya harus ketemu orang. Terima kasih juga support buat dari teman-teman leader di sini gitu kan. Terus dari Bu Linda juga. Bu Linda saya thank you banget buat sama Bu Linda.
Bu Linda ajak saya ketemu ngobrol gitu kan. Dia bilang, Ivandi kamu harus kuat ya. Sebenarnya dengan kondisi kamu bisa sharing ke klien bahwa pentingnya manfaatnya. Oh di situ saya langsung ini, oh benar juga nih. Ya saya harus, ya saya datang gitu kan, saya sharing bahwa penting. Orang nggak ada yang tahu kapan kena sakit kritis gitu kan. Betul. Nah dari situ saya punya semangat lagi gitu. Nah, jadi yang bikin saya bangkit gitu ya. Ya pertama sih saya mulai menerima dulu, Menerima diri ya. Menerima kondisi, sakit ya. penyakitnya Walaupun ikhlas sulit, gitu ya. walaupun sulit kita yang namanya sakit itu harus bisa menerima dulu. Kemudian saya selalu bersyukur lah ya bahwa saya masih bisa beraktivitas, masih mungkin banyak orang yang lebih berat dari saya juga gitu ya. Nah itu saya berusaha untuk positive thinking, itu penting. Nah dan saya mulai beraktivitas gitu ya, terus ya kuatkan mindset terus gitu bahwa sebenarnya dengan saya beraktivitas saya bisa banyak membantu orang lain gitu kan, lebih banyak lagi gitu. Dengan kondisi segini saya sharing aja gitu kan. Kemudian juga saya di mana lagi teman-teman kondisi Parkinson, teman-teman mungkin yang udah pernah lihat saya kalau saya obat saya lagi bekerja, kalau lagi nggak bekerja saya tuh ngetik aja susah. Di handphone saya ke tangan kiri bisa lompat-lompat gitu. Terus yang ngomong lewat telepon pun saya susah berat karena berat untuk mikir gitu kan. Ini sharing begini apalagi kan kalau di panggung kalau lagi obatnya belum bekerja mah goyang dompret gitu kan. Goyang dompret. Nah, terus ya udah tapi saya berusaha untuk kuat. Saya tidak mau menyerah dengan keadaan gitu. Ya. Mindset kita. Tidak menyerah dengan keadaan. Ini Ko Ivandi yang udah 20 tahun sekian ya Ko, masih struggle kadang. Apalagi kita ya. Maksudnya jangan mudah menyerah kalau misalkan baru 1-2 kali ditolak. Jangan mudah menyerah dengan situasi kondisi sekitar kita. Betul. Apalagi kalau ngeliat hujan dikit bawaannya mager, nggak mau ketemu orang. Gerimis mengundang. Gerimis tarik selimut, jangan ya. Ini Koko dan Cici di depan ini menjadi panutan buat kita semua. Ya, betul. Sumber inspirasi yang luar Beri tepuk biasa. tangan. Keren banget. Tadi poinnya yang aku tarik garis itu adalah terima keadaan. Betul. Ya kan? Ikhlas Kita nggak pokoknya. bisa mengubah keadaan. Yang Betul. kedua tetap ada dalam komunitas yang positif. Betul. Ada support dari Bu Linda, teman-teman Ko Yosep juga, leadernya Ko Ivandi juga kan ya. Iya. Terus tetap bersyukur Iya betul. dan banget. positif mindset. Ya. Itu yang harus kita terapkan juga dalam keseharian kita. Yes, betul banget. Oke, terus kalau Ko Ivandi sama Ci Olive kan udah lama nih, udah 20 tahun lebih. Pasti nasabah banyak ya? Lumayan ya? Satu tahun aja 83 case tadi. Iya betul. 1 tahun aja 83 case, betul banget. Terus nih pertanyaan selanjutnya nih Koko, Cici. Gimana sih caranya membangun kepercayaan nasabah gitu? Hal apa yang paling dijaga sampai sekarang? Boleh. Ya Mumpung pertama obat lagi kerja, saya boleh kasih dia dulu. nggak pernah memaksa nasabah untuk ambil gitu, nge-push itu pertama. Terus saya selalu jaga hubungan baik dengan nasabah gitu ya. Dan kemudian saya juga menjaga integritas saya sebagai agen gitu. Saya menjadi agen yang jujur gitu, tanggung jawab gitu, komitmen tepat waktu itu penting sekali. Kemudian saya juga memberikan servis pelayanan yang terbaik buat klien. Jadi bukan janji tapi bukti gitu kan. Ya. Nah, jadi kita servis itu yang excellent itu penting sekali. Kenapa? Karena dia akan melihat kita gitu bahwa agent ini ternyata agent cekatan gitu ya kayak di Proofforce. Jadi maksudnya kalau ada klaim kita cepet-cepet bantu dia gitu. Misal jaminan awalnya belum keluar kita follow up sampai keluar. Kemudian dia mau pulang apalagi itu penting karena dia biasanya lebih gelisah kan kalau mau pulang kan. Nah jadi itu cepetan kita telepon marketingnya gitu kan. Kita follow up prudensialnya. Kerjanya kan simpel cuma begitu doang kan. Betul. Tapi saya kunjungan ke rumah sakit datang bawain buah. Tapi sekarang udah ada referral karena kita bisa dapat buah dari rumah sakit. Tapi kita bawain juga ya. Nah, kemudian Puyo ya. ya sukanya dia aja. Jangan gitu sebut kan. merek nggak di endorse. Oh ya. Nggak di endorse ya. Iya. Terus jangan sebut merek. dia butuh withdrawal, butuh perubahan penerima manfaat, butuh apa. Kita gerak cepet teman-teman. Ya. Jadi Excellent service. ya bukan cepet aja tapi tuntas. Tuntas itu apa? Udah cepet tapi kita pastiin kelar nih. Ya. Beres. Top up-nya udah beres masuk. Sampai beres. Withdrawal-nya udah ditransfer. Klaimnya udah ditransfer yang reimburse gitu. Itu penting banget. Jadi Betul. saya infoin ke dia. Jadi dia cepat. Minta laporan pajak langsung cepat kirimin. Pro service ajarin gitu kan. Nah, jadi kasih pelayanan yang bagus gitu kan.
Apalagi Liv? Ya, coba Cici, jawaban tambahan Lanjut. Ci. Nah, Gantian Cing ngomong katanya. Cici kayak terkesima Apalagi? deh sama Iya, jawaban bener. Koko. Iya. Iya memang dia positif bangetnya, jadi setelah dia kerjanya dari start to the end sampai terakhir dia infokan lagi, Ci sudah beres ya, apa sudah ditransfer, misalkan penarikannya atau apa gitu. Selalu kerjanya dengan sangat ya itu dia cekatan dan tidak ketinggalan, tidak lupa. Setiap hari lihat lagi taskingnya. Jadi dia punya tasking di handphonenya yang selalu dia catat kerjaan ini, kerjaan B, kerjaan C. Dan setelah selesai baru dihapus. Selama itu belum selesai pasti ada di to-do list dia gitu. Wah, Ya, keren luar banget biasa. nih. Oke. Ini berarti termasuk salah satu cara untuk jaga relasi jangka panjang. Betul. ya. Teman-teman tuh boleh dipakai, dipraktekin. Yang pertama follow up boleh ya kok? Follow up boleh tapi jangan kayak debt collector gitu kan. Kesannya Jangan maksa katanya. ngerush, Ya. memaksa gitu. Terus memberikan excellent service. Wah itu penting banget ya. Oke. Terus kita boleh tahu gak Ci caranya gimana sih untuk bisa dapetin nasabah baru? Wah, Cici sama Koko punya strategi khusus gak tuh? Kan Cili. udah lama soalnya ya. Betul. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5 udah Biasanya habis udah habis. biasanya. Marketnya kemana lagi? Gitu. Nah, gini uniknya cerita saya di lingkungan saya itu, dulu kan saya anti asuransi sekali. Jadi saya sering melindungi ring 1, ring 2 saya, melindungi tapi tidak kulindungi. Mengerti nggak? Saya melindungi mereka dari rasa tidak enak, Ya. dari rasa tidak nyaman, tapi sebenarnya saya tidak melindungi kehidupan finansial mereka. Ya, jadi dia selalu suka tanya, sepupu kamu dong Liv, si itu, si A, si B. Aku dulu suka bilang gini, ih apaan sih sepupu kamu aja, kenapa sepupu aku gitu. Nah, atau si itu dong, si Cici itu teman kamu, ih enggak gitu. Nanti aja kamu yang bilang sendiri. Karena selalu kan gitu, saya selalu melindungi mereka dari rasa tidak nyaman. Saya selalu berteman dengan, jadi teman-teman gak pernah tuh saya menghindari ada kayak gak enak gitu ya. Padahal sebenarnya ada triknya supaya kita bukan rasa gak nyaman sebenarnya. Karena itu mindsetnya juga salah ya. Makanya kita merasa gak nyaman. Jadi ya puji syukur banget masih ada aja kolam-kolam yang belum tersentuh oleh saya. Memang banyak juga yang sudah diambil oleh warna-warni juga. Ya. Tapi tetap ada. Tetap ada kolam yang masih bisa saya garap. Yang penting saya tunjukkan bahwa saya adalah agent yang berkualitas, pelayanan saya bagus, klaim terbukti gitu kan yang selalu saya sharing di Instagram saya, medsos saya. Jadi saya tuh bilang gini ya, teman-teman saya yang gak pernah saya prospek, ada beberapa itu akhirnya gak tahan, terus dia nanya sendiri. Oh. Iya, kamu kan di Prudential ya, boleh dong coba tolong hitungin saya ini. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang kadang kita deket, tapi kita karena deket kita tahu bahwa dia gak mau orang deketin dia cuman karena punya kepentingan. Modus gitu ya. Jadi saya tahan sekali untuk prospek lebih awal. Tapi saya suka sentil-sentil lah gitu sedikit bahwa oh ya kemarin tim saya gini loh begini atau saya punya klaim gini loh. Dan akhirnya dia sendiri yang bertanya. Karena ada beberapa orang yang gak mau kita hard selling, dia langsung mundur gitu. Jadi mungkin kita lebih bisa baca orang, ada yang bisa kita soft, ada yang kok lama-lama nih orang memang nggak bisa nih dengan cara soft selling. Kita lebih maju sedikit gitu ya. Pokoknya bikin tetap nyaman lah suasana ngobrol ya. Kalau dia agak nggak nyaman, kita pindah topik gitu ya. Nanti kita masuk lagi, tetap kan Prudential di darah kita, Ya. itu ngalir ya. Yes, bukan cuma Garuda di dadaku. Iya bener. Koko Tambahan mau main? sedikit ya. Boleh silakan Jadi Kok. teman-teman sebenarnya kalau referensi itu datang itu dari mana? Ya selain dari branding, apa kontak, cari nasabah baru yang baru-baru. Sebenarnya dapat dari paling gampang, paling enak dari referensi. Betul gak setuju Bro Lim? Setuju. Bro Lim Setuju. paling banyak tuh dapat referensi. Keren kan pelayanannya. Jadi dari excellent service kan bener kan Bro Lim ya. Kita dengan service bagus, kita sering dapat. Nah biasanya dari mana? Dari bukti klaim. Pada saat klaim itu terbukti dibayar, itu biasanya jadi magnet. Orang tuh bisa nanya, bisa referensiin gitu. Nah itu kebanyakan sih dari situ. Nah jadi teman-teman kalau yang masih baru memang
mungkin kan belum banyak nasabah yang Betul. terbukti klaim. Tapi sabar, begitu nanti teman-teman punya nasabah di maintenance dengan baik, hubungannya dijaga, nanti klaimnya keluar, dibantu sampai keluar, pasti nanti ada. Nanti someday orang yang cari kita. Ya. Banyak yang telepon ke saya gitu. Oh ini anak saya mau masuk gitu. Oh ini saya baru merit, istri saya mau masuk, mertua saya mau masuk. Bahkan ada yang dari teman band tadi kan kita ngeband tuh. Teman Anak band. Iya. Itu pertama dia belum merit. Pas udah merit, dia dulu sebelum merit dia masuk. Setelah merit dia masuk, istrinya. Punya anak satu, anaknya masuk. Anak kedua masuk, mertuanya masuk, adik iparnya masuk, adik kandungnya masuk, saudaranya masuk. Banyak dapat puluhan dari situ. Dan terakhir dia yang membuat Ci Olive juga PCC itu dapat startup sebelumnya. Double circup Itu sebelumnya. dapat dari dia juga nih. Dia masuk hampir 500 juta. Iya, 500. Nah, teman-teman, jadi bertumbuh bersama nasabah. Ya. Itu dari awal dia kerja sama orang. Nggak nyangka sekarang dia udah sukses, udah besar perusahaannya. Bertumbuh Dan bersama. ini masih ada kesempatan untuk bisa dapat lagi dari dia. Dan dia udah bilang, saya nanti mau sakit kritis tambah. Wow. Keren. Kalau dari aku tangkep nih, jawaban dari Koko sama Cici, satu personal branding. Personal brandingnya harus kuat, bagus ya. Bukan cuma mewartakan diri sebagai saya agent insurance, tapi kasih tahu kita agent insurance yang trusted. Ya. Yang excellent service dan Betul. lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ikut sistem teman-teman. Supaya teman-teman tuh bisa dengar cerita-cerita dari orang-orang lain yang sudah ada di industri ini lebih dulu. Bukan lebih hebat ya, bukan lebih hebat, lebih jago, lebih senior, tapi sudah ada di industri ini lebih dulu. Ya. Jadi kita nggak akan berpikir, gue mah gak punya market gitu ya. Gue mah gak ada orang yang bisa diinin. Sama yang ketiga, pakai trik kalau kata Ci Olive ya. Jangan mikir, teman deket nih. Ntar kalau misalkan kita ngomong-ngomong insurance melu, ntar kalau ada acara Sincia gue gak diajak lagi nih. Kumpul keluarga gue gak diundang nih. Jangan punya pemikiran seperti itu. Kita melindungi relasi tapi ternyata kita gak melindungi apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Bener ya Iya. Ci ya? Bener banget, Kurang Sil. lebih seperti itu, keren Iya. banget. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yuk. Buat speaker kita luar biasa nih. Nah sekarang nih. Ini untuk lovebirds kita. Wes. Wah. Pagi ini. Tadi kan awalnya Koko bilang Koko jalanin sendiri, Cici hanya mendampingi. Kemudian Cici, tadi ada tulisannya resign. Wah, serius. Di bisnis ini tahun 2000, berapa Ci? Kalau saya resign sih 2009 sebenarnya. Tapi kan hatinya belum di Prudential. Betul. Sebenarnya tuh ya kalau saya ke kilas balik ya Silvia Francia. Saya tuh sebenarnya tuh mau gitu loh. Tapi waktu itu saya tuh begini. Saya coba satu orang, begitu ditolak saya diem setahun gitu. Atau Lama gini, banget, Ci. Iya. Recovery-nya setahun ya. Untung gak ngambek Diemnya setahun. setahun. Dan kalau misalkan saya ngambek sama dia, saya juga berhenti kerjanya. Saya kerjaan yang lain. Wah, Gitu. kerjaan- Dulu Fania inget gak? Atau dia pernah bilang gini, kamu dong jualan kayak si Anu gitu ya. Aduh gua kesel banget ya. Langsung gua berhenti 2 tahun gitu. Iya. Salah Berarti Lebih lama lagi ya. Ci Olive kerjanya berdasarkan mood saat Iya itu. dulu kayak gitu banget ya. Sebenarnya aku pikir ya ampun on banget gitu ya. Tapi sekarang udah on tobat gitu ya, ya. Ci? Iya sekarang udah tobat. Udah tobat. Sekarang kalau berantem peduli amat itu urusan di dalam kamar. Asik. Kalau di luar kamar urusannya Van nasabah gua kalau begini gimana ya. Terus ini dia mau klaim begini loh. Jadi aku tetap leader dan agent tetap manis Kadang gitu juga ya. sewot juga di mobil Iya tapi juga, sewot kadang suka juga. cocok mulut juga. Iya tetep gitu ya. Begitu udah dibantu, ngambeknya lanjut Ci. Tapi kalau udah urusan bau-baunya Prudential, aku berbunga-bunga banget gitu loh. Terus gimana kok rasanya kok begitu Koko waktu kerja sendiri sama Ci Olive udah terjun 100%. Peran spouse Yang tuh pasti gimana lebih tuh? semangat ya, lebih kuat karena gini kita bagi-bagi tugas. Betul. Jadi sekarang Ci Olive lebih ke customer relation gitu kan. Saya lebih ke administrasi, follow up case claim dan lain sebagainya gitu. Jadi Ci Olive tuh yang lebih, tapi saya temenin, saya tetap ketemu gitu kan. Walaupun kadang-kadang pas ketemu lagi biasa nih, ntar begitu udah obatnya habis orangnya kaget. Lu kenapa Iya, gitu jadi kan. ada trik-triknya ya, kita Ngejelasin juga harus lagi. ngakalin gitu. Saya juga lihat
ke kanan. Kalau dia lagi tremor, saya lebih banyak ambil bagian. Tapi kalau dia lagi obatnya udah jalan, saya kasih dia maju duluan. Soalnya nanti kalau obatnya sudah berhenti habis, itu bagian gua kan gitu. Ya jadi saya hemat tenaga kalau dia lagi on gitu. Kalau dia udah off, oh ini udah bagian saya. Atau kadang-kadang sebelum sampai rumah nasabah kita udah bilang duluan, kamu bagian intro apa ref? Nyanyinya. Penyanyi Ya kan? begitu, penyanyi. Ya, penyanyi gitu. Nadanya di mana nih? Pro Future apa PCA gitu kan? Nada dasarnya apa yang kita butuh, kita mau sausor nih gitu ya. Jadi kita briefing dulu lah sebentar sebelum masuk. Yang paling butuh waktu kan kalau yang nasabah belum tahu saya kena Parkinson. Jadi begitu ketemu, pas dia ngelihat saya tremor, lu kenapa? Jadi ngejelasin, dia nanya lagi panjang lebar. Ya nggak apa-apa sih, kesempatan juga buat sharing kan. Itu penting. Jadi kolaborasi ya. Setelah berdua jadi bisa berkolaborasi gitu kan. Jadi sinerginya lebih gimana gitu. Terus kerennya ini di bisnis Prudential kemarin juga aku ditanya kok. Jadi cerita dikit ya. Gimana sih kok lu orang bisa couple gitu maksudnya. Saya langsung bilang justru disitulah kekuatan Prudential. Kalau di perusahaan lain bahkan kalau kita suami istri gak boleh kerja bareng. Gitu kan. Oh kalau misalnya udah suaminya yang kerja istrinya resign atau dibalik. Karena mereka takut masalah rumah tangga, ke bawah-bawah ke kantor jadi merusak kinerja. Kalau di Prudential ini malah justru disupport untuk bisa kerja suami istri. Ya kayak Koko sama Cici akhirnya jadi lebih dapet, bisa berkolaborasi, jadi menyeimbangkan satu sama lain. Inilah kerennya Prudential. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Prudential ya, yang luar biasa mensupport kita banget nih. Terus Koko Cici aku mau tanya dong, gimana sih cara menjaga motivasi ketika target tuh terasa berat? Motivasinya tuh tetap masih ini apa gitu. Ketika kok kayak target kan kayak sekarang aja MDRT target naik. Semua serba naik ya, pencapaian semua serba naik. Gimana tuh kok? Ya pertama kita harus ingat kembali why kita itu apa, goal kita di sini tuh apa. Yang seperti tadi saya bilang, waktu saya bikin goals itu benar-benar saya kepengen banget gitu. Nah itu walaupun ada rintangan, halangan, tetap kita berjuang kan, tetap nggak menyerah kan. Kemudian kita juga ya kalau misalnya targetnya agak berat, kita bikin dicangking ya. Dibikin kecil-kecil kan gitu kan. Dicacah. Ya jadi kan kayak sekarang kan misalnya mau promosi AAB 300 juta dibagi 4 bulan, dibagi 4 gitu kan. Itu menjadi 75 juta ya. Per kuartal kan udah ada target yang Bali kan 78 juta. Jadi targetnya tuh Bali 78 juta setiap per kuartal. Nah dibagi 3 bulan kan cuma 26 juta kan. 26 juta kan sekarang kan teman-teman kalau closing Purwarisan, Pro Future itu atau Heritage. PCA kan 2 juta per bulan kan ya. Udah satu case udah 24 juta. Udah capai itu sebulan. Itu satu case. 3 case udah capai 78 juta. Dapat Bali gitu kan. Setahun udah bisa promosi, jadi dibikin lebih ringan. Terus ketiga juga kita, ya ini pentingnya kita ikut sistem, datang ke kantor, kita bisa ngedengar sharing-sharing dari leader yang hebat di sini, speaker. Nah bisa tanya-tanya ke teman-teman leader sini. Nah itu membantu sekali pada saat kita lagi merasa berat gitu teman-teman. Gitu. Jadi agendanya jelas gitu ya. Benar. Agendanya jelas setiap hari ngapain aja iya. gitu ya. Contohnya aja Januari, Februari ini ya kita juga agak kayaknya kalau mau ngedorong kereta tuh masih agak berat gitu. Ada closing tapi ada yang medical dan lain-lain. Tapi saya pokoknya maunya berjalan, saya tahu tujuan saya ke sana, saya berjalan aja hari demi hari saya lewatin. Hari demi hari saya punya kemajuan, saya follow up. Jadi selalu ada hal yang kita kerjakan setiap hari gitu. Fokus kepada aktivitas. Fokus aktivitas. Bukan kepada hasil, tapi fokus kepada aktivitas. Iya, kita tahu ingat ya bahwa kita maunya itu ke sana. Tapi kita fokus dulu pada harian, pada aktivitas harian. Fokus pada aktivitas yang ada hubungannya dengan insurance. Betul. Kalau yang belum ya kita gali-gali lagi yang baru. Kita coba say hi, even cuman say hi itu juga sebuah pencapaian gitu, sebuah aktivitas.
gitu ya. Apalagi Cynthia ini kita juga sibuk gitu. Bahkan cuman ngirimin sedikit hampers atau apapun itu sudah pencapaian juga gitu. Iya. Maju ke depan terus cari relasi, hubungin relasi, buka Proofers, cari siapa yang ulang tahun, siapa yang ulang tahun di bulan ini. Buka kubak-kubak semua, siapa yang bakal sudah mau habis ridersnya. Pasti ada celah, pasti ada bolongan di situ. Aktivitasnya diperbagus ya. Oke, nah main pedal boleh ya? Boleh. Tapi Mulai. ada ininya juga. Jangan cuma main pedal doang, Babas. Betul. Gitu ya. Karena ingat di darahnya ada Prudential. Betul, jangan sampai kita kebanyakan main pedal tapi lupa sama aktivitas Betul. insurance. Itu saya lagi ngomongin diri saya, Ci. Oke, tidak menghakimi teman-teman. Sama-sama di ya, sini. kita juga, Iya. saya juga masih belajar ya. Betul. Banyak hal yang perlu saya pelajarin gitu ya. Saya juga tahu kelebihan dia apa, kekurangan saya apa gitu. Saya juga banyak belajar juga dari teman-teman semuanya gitu. Yang pasti kita bertumbuh sama-sama ya teman-teman. Ya. Yes, oke. Nih, lanjutan. Kayaknya banyakan aku yang nanya ya. Ini kebiasaan sehari-hari sih memang. Cewek lebih banyak nanya, cowok gak boleh nanya. Kalau nanya cembetut kita. Oke? Udah duduk yang manis aja ya Oke, sayangku. siap. Oke, kita duduk. Kok mau minum dulu gak kok? Ngopi gak ngopi? Oke, aku penasaran ini soalnya. Momen yang paling membahagiakan selama menjadi agent insurance itu apa, Ci? Apakah ada case yang paling berkesan atau rekrutan yang paling berkesan gitu loh? Saya ada dapat bocoran soal yang case ini nih. Wis. Katanya ada anak yang umur itu ya 5 tahun terkena diagnosa cancer. Kok kamu lebih tahu, kok lupa? Kita A1 infonya. Oh ya, oke. Boleh Cici, diceritain kok. boleh Koko yang jawab atau berdua sekalian boleh. Ya itu sih senang waktu bantu klaim. Saya senang pada saat klaim cair. Jadi ada sebenarnya masih saudara saya gitu kan. Masuk cuma 500 ribu. Waktu itu Pro HS tipe C. Kemudian dapat campaign. Saya upgrade menjadi PPH tipe bronze A gitu Bronze kan. A, masih bisa bronze A waktu itu. 800 ribu doang sebenarnya. Ternyata dia nggak lama kemudian kena cancer. Polisi udah lama juga, udah lebih dari 2 tahun kayaknya. Umur 7 tahun. 7 tahun. 7 apa? 7 kayaknya, 7 tahun SD sih. Nah terus dia mula-mula tuh berantem sama temennya. Terus katanya matanya biru di sini. Tapi nggak hilang-hilang. Mamanya curiga, akhirnya di CT scan. Di CT scan ternyata udah nyebar. Jadi ada cancer ternyata. Bukan karena berantem berarti? Bukan karena berantem. Ketonjok memang ketonjok, tapi ternyata di sini tuh ada tumornya udah menyebar di tulang kepala. Tapi sebenarnya dia kanker neuroblastoma. Nah itu klaimnya teman-teman, jadi sering masuk rumah sakit itu sampai 2 miliar diganti dari PPH Plus. 2 miliar. Nah, itu dia sampai thank you banget gitu. Kok ini kalau nggak ada Koko bisa jual rumah, bisa jual tokonya, dia bilang gitu. 2 miliar kan gede ya. Nah, ya puji syukur, terima kasih buat Prudential ya bisa dibayar klaimnya 2 miliar. Iya, Luar jadi biasa. kalau pada saat klaim kan banyak ditanganin sama Ko Ivan ya. Memang pada saat bantu klaim itu luar biasa banget ya buat kita. Nah kalau dari sisi saya yang lebih banyak ke customer relation, saya itu bahagianya banget tuh kalau nasabah saya itu deket terus seperti jadi saya bukan hanya sebagai sebagai agent untuk dia. Saya sebagai teman, saya sebagai tempat bertanya. Bahkan kadang-kadang dia masakin sesuatu buat saya gitu. Jadi saya merasa saya tuh profesi sebenarnya agen asuransi, tapi nasabah saya tuh benar-benar memanusiakan saya loh. Itu saya benar-benar terharu kalau nasabah-nasabah saya suka memperlakukan saya seperti itu gitu. Jadi saya juga punya komitmen kepada nasabah-nasabah saya. Saya memang memperlakukan mereka walaupun mereka nasabah saya tetap seperti teman main, yang teman main, teman wihara. Saya tetap punya circle walaupun urusannya bukan hanya cuman Prudential, saya tetap main dengan mereka, tanya jawab, maksudnya bukan tanya jawab ya, konsul dengan mereka mungkin tempat liburan atau hal apa aja kita bisa konsul gitu. Jadi saya seneng banget punya relasi yang saya rasa
cukup intim dengan nasabah-nasabah saya gitu. Wah keren ya. Keren, Berarti keren. sebagai seorang agent insurance kita jangan pernah merasa kita ini ilah cuma agent doang. Iya, Pekerjaan kita mulia ya. Bener, kita juga cuman jangan jualan doang, pas ada maunya doang baru hubungin mereka. Tapi Ya. kita lebih dari itu gitu. Ya, keren. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi dong buat Ko Ivandi dan Ci Olive nih. Nah, Jadi poinnya kita sama nasabah itu tetap jaga relation, kita sebagai Keep in one touch. stop service-nya dia kali ya. Ya, One stop betul. service ya, apa aja lu boleh tanya sama gua gitu kan. Iya. apa yang lo mau gue ada gitu. Iya. Dan lihatlah betapa profesi seorang agen asuransi itu dibutuhkan dan dihargai oleh masyarakat. Yes, betul. Yes, betul banget. Dibutuhkan dan dihargai. Nah ini nih, tadi kita juga lihat ya, Ko Ivandi sama Ci Olive tuh banyak banget pergi ke luar negeri. Itu semua dari Prudential kan Ci? Betul. Betul, sampai bisa bawa anak ya, anak ada pergi gak tadi tuh? Ada juga. Nah, itu terus dia. ada Jepang. orang tua ya, enak banget Ci, boleh gak sih share sama teman-teman yang di sini nih supaya pada mupeng gitu Ci. Gimana sih perjalanan bersama dengan Prudential? Menyenangkan atau biasa-biasa aja atau membosankan gitu. Yang pasti perjalanan dengan Prudential sangat sangat berkesan ya teman-teman ya, karena Fantastis. mereka memberikan yang terbaik buat kita gitu. Wah. Terus kita juga misalnya contohnya pada saat ke Budapest kita makan di gedung parlemen Budapest gitu kan, yang nggak mungkin kita pakai tur biasa bisa gitu ya. Makan di subway-nya Moskow waktu itu ya, terus di gedung wali kota New York San Francisco gitu kan. Nah, jadi banyak yang berkesan sekali gitu. Terus hotelnya juga oke gitu. Terus perjalanannya juga bagus tempat wisatanya. Jadi teman-teman di sini yang masih berjuang untuk mendapatkan startup, ayo semangat gitu. Bagus banget pokoknya. Iya, semangat teman-teman karena bagus banget. Oke, kira-kira boleh dong kita tanya Flor hari ini, ngantuk nggak ya? Enggak. Jangan ngantuk dulu ya. Enggak, belum. Berarti apa namanya? Mau nyanyi dulu kali Ci. Kalau ngantuk satu lagu dulu kali ya. Satu lagu Jangan, dulu ya. Nanti keterusan jadi satu album. Itu alat musiknya lengkap Ci. Oh iya Ya, benar, ya. boleh. Ini anak bandnya udah ada. Francis. Iya, Gitar. bener banget. Berarti jangan cuma dengar cerita orang. Ih kemarin gue berangkat Star Club keren. Ya cuma dengar cerita gak ngerasain sendiri ya. Benar. Kita semua harus berangkat Yes. tahun depan, oke? Gas. Ada yang tahu nggak Semangat kemana ya. kita? Kemana? Madrid semua mau pergi? Terus itunya kemana satu lagi? Lisbon, PCC. Ih kamu jangan jawab. Oh iya ya. Aku tanya sama Flor. Salah aja kita mah. Salah terus. Woman Udah always terima aja. Oke, kita ulang ya. PCC tahun ini kemana teman-teman? Star Clubnya kemana? Mau pergi? Mau Enits Victory semuanya pergi. Yes. Jangan cuma dengar cerita orang. Kita rasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Ko Ivandi dan Ivandi ada yang mau nambahin kayaknya tadi. Enggak, maksudnya iya, saya doakan supaya teman-teman bisa Amin. Teman-teman cari goalnya yang paling berharga. Mungkin kadang-kadang orang itu kalau di titik-titik saya 2021 itu, saya pernah bikin goal, terus saya gambar karena kebetulan waktu itu ke Paris ya Star Clubnya kalau nggak salah atau apalah ada bau. Oh enggak, anak saya pengen ke Paris, terus saya gambar Paris ya. Terus setelah itu gambar itu tuh nggak ada artinya buat saya, mungkin karena saya juga udah pernah pergi gitu. Dan saya merasa mungkin di umur mereka ya udah nantilah pasti bisa pergi juga gitu. Jadi nggak terasa buat saya. Sebenarnya hal simple tapi itu terasa menyakitkan kalau kita nggak dapet, itulah goal kita sebenarnya, ya. Dan kalau boleh saya kasih tahu, waktu itu tuh saya sakit banget karena Ko Ivan itu nggak dapat pencapaian di COVID. Waktu zaman COVID itu kita benar-benar down dan kita sama sekali nggak ada pencapaian sama sekali, hanya PPC aja ya Van ya, gitu. Dan itu membuat saya sakit terganggu, sehingga saya bangkit di tahun-tahun berikutnya, ya. Oke, Ini teman-teman. namanya kesakitan yang membangkitkan, Iya, memotivasi. benar, memotivasi gitu. Betul. Terganggu lah, bukan sakit sampai gimana ya, Iya, tapi iya. itu mengganggu banget gitu. Ya, jadi semoga teman-teman dapat feel-nya, dapat melihat keindahan dari bisnis ini dan bisa
ibarat kata setiap hari tuh ini mainan kita loh. Ya. Dengan main kita closing, kita dapat duit, kita dapat pencapaian, kita punya komunitas yang baik. Itu yang luar biasa banget. Betul. Ya. Luar biasa. Kayak luar anak biasa. saya, Ci. Tiap hari bilang, Dedi kerjanya apa sih? Cuma ke kafe, makan, ke kafe, makan. Penasaran dia. Nah, itu Inilah dia. kerjaan kita Betul. ya. Calon. Itu Iya. indahnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos atau fakta. Hmm. Wah, ini Cici sama Koko boleh jawab. Wah, pikirin. Nah, kira-kira ini Jawab mitos- cepat ya, jawab Ada cepat ya. kuisnya nih. Ada Jawab mitos cepat. atau fakta. Ayo, Fran. 1. Mitos atau fakta? Bisnis di asuransi bikin percepatan income. Fakta. Fakta. Woi, Kenapa? cepet banget jawabnya. Fakta loh. Boleh dijelasin kenapa, Ci? Singkat aja. Ya sudah terbukti penghasilan dia dari 2004 sampai sekarang. Dan saya yang main-main, mencelak-mencelok. Padahal saya kerja juga luar biasa, kaki di kepala, kepala di kaki waktu itu ya. Punya franchise lah, nyanyi juga iya, apa juga iya gitu kan. Tapi lihat percepatannya dan stabilitasnya. Wow. Ya sudah bukti, oke? Di sini kan udah terbukti. Ko Erison, Ko Acong. Nah kita Bu juga Linda, lihat Bu Lili. dong semuanya, Udah, keren-keren teman-teman di sini income-nya udah pencapaiannya. luar biasa. Oh income-nya Luar luar biasa. Nah bocoran sedikit nih buat biar semangat gitu Ya, Iya. boleh kok. Kalau produksi kita bagus gitu ya, tapi tetap ya fokus ke bisnis gitu. Tapi kalau penjualan kita bagus gitu, bonus produksi kemarin teman-teman ngintip nggak? Udah diterima belum transferannya? Udah kan? Nggak Asik kan, berasa asik ya. kan? Pas Asik. saat terima bonus produksi Boleh masih, boleh spill gitu. kok berapa kok? Nah sebenarnya saya memang mau sharing itu, tapi bukan mau berniat sombong ya. Betul. Ini Wah, sekedar ini buat nih. motivasi aja. Hanya di sini ya, kok teman-teman. ya? Ya maaf ya. Di Ya. tempat lain nggak ada ya? Ah. Di Cuma tempat di lain sini, nggak ada? cuma Ya. di sini. Tebak-tebakan aja. Oke. Frans, Berapa kemarin? udah ketahuan dari senyumnya Cici. Juga pengen Berapa? kasih kuis ya. Cioli Berapa ya? terima itu berapa kemarin? Wih, Wah, udah di spill. Berapa harga mobil? Aku nggak tahu Emang mobil-mobil. expander berapa? Si Petiau katanya bener nggak Ci? Nih, ya udah langsung aja biar Iya langsung lama-lama. aja bener deh kok. Penasaran. Dia dapat 320 juta. Iya, iya. Kasih tepuk tangan. Terus Luar kemarin biasa. ekstra OR saya juga kayaknya 40-an sih. wow. Asik ya teman-teman ya. Ini Asik bukannya ini lah. mohon maaf. Betul, Cuma betul, buat betul, sharing betul. aja. Ini untuk motivasi. bukan mau sombong, bukan mau flexing, cuman mau motivasi teman-teman. Betul. Itu baru bonus loh. Komisi kan itu bonus Udah itu ya ada, teman-teman iya. ya. OR lain lah. Saya kasih tahu ya bocoran ya. Bonus produksi itu 50% dari total komisi selama setahun. Hitung aja berarti komisinya berapa ya kan? Iya betul. Terus udah gitu kan harusnya sebenarnya hak kita itu komisi udah dapet. Betul. Tapi Prudential tuh sangat menghargai kita banget. Yes. Jadi dikasih lagi karena dia tahu. Kasih bonus, kasih komisi, jalan-jalan, ekstra OR. Wah pokoknya Belum semua. lagi award. Kasih Wah, makan luar biasa. enak, Makan, betul. kualitas Tadi bintang banyak tuh 5. Live Club ya aku lihat tuh Iya. Pak. Itu kita makan di hotel bintang 5 semua loh Kan itu. MDRT juga masih belum ditransfer kan 20. Oh iya MDRT. Ah. Iya. MDRT. Menyala rekeningku, kata Cioli. Biar Keren. semangat gitu. Buat semangat ya teman-teman Oke, ya. betul. Siapa yang mau rekeningnya menyala juga? Ayo. Boleh angkat tangan. Kasih semangat sama diri sendiri, rekeningku menyala. Tadi Koi Fandi udah spill. Mungkin kita panggil Koi Rison untuk spill juga kali. Pak Elisa langsung kabur. Jumbo lagi. Koi Rison kita spill juga. Wah kabur langsung kabur. Coba kapten tolong dijaga pintu. Karena ditutup. MC berkuasa hari ini. Oke, mitos atau fakta yang kedua. Berikutnya. Mitos atau fakta yang bisa berhasil di bisnis ini hanya orang-orang ekstrovert. Mitos. Dijawab sama Flor. Mitos, boleh jelaskan dengan singkat. Kenapa mitos? Koko nih sebenarnya pembawaannya apa kok? Ekstrovert, introvert, ambivert? Introvert, aku mah introvert. Kelihatan Sebenarnya banget. saya mah orang IT. Sama kayak aku. Malu ketemu orang sebenarnya. Malu. Terus kalau nggak penting kayaknya malas ngomong dulu. Bener Dulu kok. begitu. Kalau saya kelihatannya apa? Ekstrovert. Introvert banget Cici pasti. Nah kan sebenarnya kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Wah, Tergantung mod apa yang kita mau puter. betul. Kalau saya bilang, saya enaknya mah introvert. Enak lah di dalam kamar nonton dracin, drakor. Enak gak?
Lagunya setel. Enak, Jeng, 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 tapi jeng, jeng, jeng. ujung-ujungnya Jeng, jeng, nggak jeng. enak. Iya. Ya, itu membunuhmu perlahan-lahan. Iya. Ya, jadi tergantung mod apa yang kita mau setel. Sebenarnya kita bisa kok dan kita bisa enjoy menjadi seorang ekstrovert. Gitu. Terbukti kan kelihatannya saya enjoy aja ekstrovert. Padahal begitu saya masuk kamar pulang, ya ampun indahnya kamarku, indahnya kesendirianku, gitu. Padahal itu yang berteriak dalam hatiku, tetapi yaitu sesuai apa tujuannya kita manusia tuh bisa disetel, Setting. ya. Ya, berarti mitos ya? Mitos. Mitos. Oke, masih ada Franz. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta berikutnya adalah bisnis asuransi butuh modal besar. Mitos. 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 Kenapa tuh Ci? Besar yang mana dulu? Wah. Ya kan? Kalau besar kemauan. Kayaknya Cici cocok jawab nih, karena Cici kan Iya. udah pernah bisnis franchise. Iya. Nah itu modalnya pasti kan Sama di Nggak waktu di kecil Prudent gimana tuh Ci perbedaannya? Kalau besar dalam kata uang ya, Hmm. enggak lah bisnis-bisnis aku yang sudah merugi ada, saya buka boba-boba tea gitu 1,5 M. Wah. Habis Wow. juga gitu kan. Itu Ada duit Ko juga. Ivan deh, Ci. Iya. dari Prudential ya. Kok Ivan ini nggak habis-habis? Uang aku sendiri. Oh duit Cici. Hasil nyanyi berarti. Iya, gitu. Jadi di sini ya kita butuh modal juga, tapi modalnya adalah mentalnya, modalnya adalah gimana kita ngenakin suasana, enakin keadaan, ya. Keren. Tadi sih klarifikasi aja. Ya. Jadi bukan dari modal saya. Bukan, Yang ngomong kok, yang ngomong kok. bukan. Jadi, Saya punya uang Dia kan- sendiri dia ya kan- teman-teman. dia kan Nanti habis sebelum- ini Valentine jadi bukan Valentine loh. Saya emang gitu Ci kompor. sebelum buka yang kamba itu yang gede memang satu yang lebih. Dia kan buka yang magic corn tuh yang es krim kayak huruf J gitu. Itu punya 13 counter. Omsetnya gede. Iya. Ada di Bywalk pasti salah satunya. Saya pernah beli. Oh iya. Delicious, Ada Wafelisius, ya pokoknya dulu saya macam-macam dah permainannya Tapi ya. itu modalnya luar biasa Iya. juga ya Ci. Iya, Beda modalnya waktu luar biasa. Dan kadang kalau udah itu ya nggak kecabut modalnya, ya sudah. Tapi gitu ya. pas COVID gajian minta saya. Iya, benar. Hebat kan Prudential? Hebat kan? Berarti Sebatin bayar kalau gaji. dibilang bisnis asuransi di Prudential butuh modal besar, mitos. Mitos. Betul, tidak. Oke, selanjutnya mitos atau fakta? Profesi agen asuransi itu tidak punya jenjang karir yang jelas. Mitos. Mitos. Soalnya kan kadang suka banyak gitu kok, nawarin kerja, apa? Agen asuransi, gitu kan. Suka kayak ngeremehin gitu. Menurut Koko Cici gimana? Coba singkat aja Mitos lah, kan sekarang udah jelas. Jenjang karir di Prudential kan jelas. Agent, AB, EAB gitu kan udah jelas. Dan komisi bonus overriding segala macam kan udah jelas juga. Iya betul. Apalagi kalau udah sampai master builder ya Kok. Master builder. Waduh, berarti Ya semua di floor juga setuju ya kalau ini mitos ya. iya. Setuju. Kecuali yang agen-agen baru tuh denger ya. Mitos. Nah, Mitos. jadi jangan malu kalau misalkan memang jadi agen asuransi sekali lagi karena ini pekerjaan yang mulia. Nah, selain kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, di sini juga income-nya oke, kata Cici yang udah pernah bisnis percaya aja. Ya. Stabil, bener ya Ci? Iya stabil, Stabil. bahkan bisa minta nanti ke Prudential pokoknya. Ya. Percepatan dan stabil. Oke, Next, lanjut. mitos atau fakta? Agen asuransi senior pasti lebih sukses daripada agen baru. Enggak juga, mitos itu. Enggak. Kenapa Iya, tuh Ci? mitos. Banyak buktinya. Banyak yang baru-baru gabung dan luar biasa fantastis. Sebenarnya kayak kalau saya tuh ilmu saya juga baru-baru ini kok saya benar-benar belajar. Baru-baru 2021 ini saya benar-benar klik. Baru-baru ini juga saya ngafalin presentasi SIP. Dulu-dulu kan lagunya lain. Ya kan? Sekarang saya belajar lagunya, lagu SIP, lagu segitiga keuangan ya. Jadi itu mitos. Karena gini, yang diundang speaker Vibos itu kan agent yang masih baru, newbie kan, belum sampai 5 tahun. Mereka udah leader hebat, udah jadi, maksudnya udah banyak prestasi kan. Gitu. Ya.
Cuma kalau leader senior mungkin karena sudah berpola. Betul. Mereka sudah tahu. Udah menemukan pola. Udah menemukan polanya. Nasabah sudah ada, jadi kolamnya udah ada gitu. Ya. Tinggal referral. Mereka menang di situ. Ya. Berarti buat kita yang masih under 5 tahun, jangan feel insecure dengan Ko Ivandi dan Ci Olive yang udah 20 tahun. Karena semua orang punya petnya masing-masing ya, Ko ya Ci ya. Betul. Bahkan ya, saya suka memisahkan gini, pencapaian dia nggak saya anggap sebagai pencapaian saya. Pencapaian saya. Bahkan kadang-kadang nasabah yang sudah dari dia, saya nggak bangga-bangga amat. Gitu untuk saya, walaupun saya yang closingin. Maksudnya kami closingin terus saya yang tanda tangan apa segala gitu ya. Tapi saya lebih bangga dengan nasabah yang benar-benar saya cari sendiri dari awal. Wow. Gitu. Oh, berarti Saya new cerita gitu ya? ke dia, saya bangga banget loh teman saya yang itu bisa tiba-tiba nanya asuransi ke saya gitu. Rasanya beda ya Ci? Iya, beda banget. Rasanya beda kalau kita Iya. closing sendiri, Bener. nyasterin sendiri ya? Iya. Wow. Oke, berarti mitos jawabannya Mitos, teman-teman. guys. Lanjut nih, masih ada nih, mitos atau fakta. Kalau agent asuransi sukses, pasti karena relasinya atau circle-nya itu orang kaya semua. Mitos. Ko Ivandi langsung mitos. Mitos semua. Coba gimana Ko, kenapa mitos Ko? Karena menurut saya di sini tuh bukan masalah kita punya relasi yang bagus, kaya gitu kan. Tapi yang penting kita di sini tuh rajin untuk beraktivitas. Ya. Kemudian kita juga mau buka jalan gitu kan, ikut komunitas-komunitas itu kalau kita hobinya bulu tangkis. Dulu sewaktu saya pertama kali jadi agen, saya cari kolam itu saya kan hobi bulu tangkis. Saya main bulu tangkis di beberapa tempat. Saya hobi fotografi, saya ikut komunitas fotografi. Saya hobi ngeband, tapi ngeband sih nggak bisa pindah-pindah band. Cuma kan komunitas juga di kampus. Komunitas, ya. Saya ikut komunitas mahasiswa Buddhis di kampus. Itu teman-teman saya banyak. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk agent baru itu gak dapat database gitu, atau susah untuk dapat. Circle kita kaya kek, middle kek. Kalau kitanya nggak bisa menjadi magnet Ya. yang kuat, Ya, wah keren nih. nggak akan ada apa-apa yang terjaring oleh kita. Keren banget. Kalau market circle kita aja sebetulnya kaya, tapi kita nggak melakukan apa-apa, nggak jadi magnet. Enggak terjadi Nggak jadi apa-apa. Ya nggak jadi apa-apa. juga. Jadi itu cuma excuse aja ya, cuma alasan ya. Excuse. Alasan kayak misalkan, itu kan agent senior, gua kan agent baru gitu kan. Atau itu, dia mah lingkungannya orang kaya semua, gua mah kagak Iya. gitu. Itu cuma alasan betul. ya. Itu semuanya mitos Alasan. teman-teman. Oke, next. Kamu? Aku lagi. Iya dong. Oke. Kerja. Ya. Aku udah 200.000 kata ini di sini. Oke, mitos atau fakta? Koko Cici, jadi agen asuransi harus siap kehilangan teman. Mitos. Mitos. Kenapa tuh? Nggak ada tuh teman saya yang menjauh karena saya jadi agen asuransi. Tapi kamu dulu bilang ke saya nggak mau. Dulu. Itu mindsetnya Tapi, belum kok. iya, mindsetnya belum. Lagi Valentine kok. Aduh 3 nih, catet nih 3. Oh, Tapi kayak kesempatan Koko di sini, Ci. Iya Ada kita biar benar. aman. Iya. Tahu nggak sebenarnya itu apa? Overthinking. Iya. Overthinking. Kita itu Overthinking. terlalu negatif gitu. Jadi udah maksudnya sebelum ketemu pun kita udah Overthinking. mikirnya Udah macam punya dulu. drama, Iya. punya drama. Jadi dukun kan Jadi gitu. dukun. Drama Dukun, sendiri. jadi cenayang buat diri Iya. sendiri. Lagi pula kita pikir gini ya, kalau dia yang menjauh sendiri, berarti bukan hoki dia deket-deket kita, bener nggak? Betul, karena kita bawa hoki ya, Ci. Iya dong. Betul, itu kan cuma masalah mindset kita teman-teman. Betul. Kalau kita mindsetnya benar-benar kuat, artinya kita sebenarnya cuma mau edukasi dia untuk bisa sadar asuransi sebenarnya. Kemudian kita juga mau ya sharing konsep lah ya supaya dia bisa terlindungi keluarga dia, masa depan dia, impian dia gitu. Kalau orang ini tiba-tiba menjauh ya sebenarnya ya udah biarin aja gitu kan. Orang kan yang bisa di sharing itu kan bukan dia doang, banyak. Betul. Iya. Makanya pentingnya semakin banyak kita punya database gitu, itu semakin memudahkan kita. Betul. Gitu. Dan kita berusaha untuk setiap hari itu komit buat janji. Mau berapa? Satu pun kalau kita disiplin tiap hari satu, itu juga udah bagus. Ya.
Ya, jangan bikin sehari 3-4 kenyataannya nggak dilakoni. Iya benar. Berarti Konsistensi penting. Konsistensi. jangan takut kalau misalkan kita jadi join agent insurance, kita bilang ntar gara-gara gue join gue jadi nggak punya temen nih gitu Temen ya. gue pada Emang kabur ada Van nih. teman aku yang kayak gitu? Ya mungkin sebenarnya cuma menghindar aja gitu. Oh mungkin iya, Nggak di takut follow up. iya, Paling takut di pada saat di follow up prospek. dia mungkin gak jawab gitu. Tapi bukan berarti menghindar ya teman-teman Bukan ya. berarti ya. Bukan berarti Momentumnya, kehilangan juga. momen- Iya betul, mungkin dia lagi sibuk terus balasnya berikutnya gitu Nah, ya. ini contoh positive thinking teman-teman. Jadi Positive thinking. jangan pernah merasa akan kehilangan teman. Ya. Biasa Iya. aja gitu ya. Jadi mitos ya. Mitos. Mitos semua nih. Terakhir kali ya ini. Mitos Terakhir. atau fakta? Oke. Agen asuransi itu pilihan terakhir kalau udah nggak dapet pekerjaan lain. Enak aja. Mitos. Wis. Galak nih Iya, cici kita siapa nih. yang bilang begitu? Tergantung pola pikir orang sih ya. Iya. Udah bohot di mana-mana nggak Iya. diterima. Ya udahlah jadi agen aja Gue lah gitu. coba-coba deh. Tapi coba-coba berhadiah. Tapi kalau memang kita lihat ya orang-orang yang jadi agent yang bisa berhasil ya memang juga sebetulnya good di pekerjaan sebelumnya. Makanya dia bisa berhasil juga di sini karena udah ada polanya. Jadi bukan Betul. karena ya udah mau seco ya udah jadi agent aja gitu. Iya, berarti itu mitos ya. Mitos. Ya sebenarnya sih kita nggak pungkiri, memang peluang di luar sana juga ada gitu Betul. kan. Tapi kan kalau Prudential kan kita udah lihat gitu bahwa di sini modalnya juga kecil gitu Ya. kan. Terus hasilnya luar biasa, leverage-nya bagus, percepatan income-nya oke gitu kan. Nah, tinggal kita mau nggak ngambil peluang itu kan, benar. Yes, Betul. betul. Oke, dengan cepat aja ya. Wes, karena waktu terus berjalan dengan cepat aja nih. Kalau boleh kembali ke masa lalu. Nah, ini untuk Koko dan Cici ya. Mau ngomong apa sama diri kita di masa lalu? Saya dulu. Aku seneng ketemu kamu Kalau sayang, saya. gitu ya. Oh untuk saya. Ya, untuk diri Cici sendiri. Oh diri aku sendiri ya. Mau ngomong apa sama diri Cici di masa lalu? Yang berhubungan dengan Prudential Iya, dong ya. boleh. Sampai Cici tuh dengan kehidupan yang sekarang, Cici merasa bersyukur gitu. Iya sebenarnya kalau di masa lalu, tapi ya masa lalu sudah masa lalu ya. Ya kenapa gitu nggak sadar lebih awal. Kenapa nggak ambil kesempatan lebih awal gitu. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang dulunya saya lewatkan di Prudential ini terutama ya. Jadi dulu-dulu tuh banyak sebenarnya banyak yang ngasih market atau yang lain tapi saya nggak ambil karena mindsetnya nggak di situ Ya. gitu ya. Itu kalau buat saya. Kalau saya nih teman-teman, penyesalan saya yang paling dalam adalah saya tidak merekrut waktu awal-awal. Maksudnya saya tidak fokus di rekrutmen. Kalau saya boleh kembali ke masa lalu, saya mau bangun tim. Saya mau benar-benar fokus di rekrutmen. Karena jujur, saya sampai saat ini juga masih belajar, masih berjuang ya teman-teman ya. Saya belajar dari Ko Acong, belajar dari Ko Erison, apalagi Bu Linda, Bu Lili gitu. Saya masih banyak belajar lah pokoknya. Rekrutmen ya. Iya, Lebih karena ini fokus di rekrutmen. kita di sini kan mau berbisnis kan gitu. Nah, kita harus rekrut. Darah kita ini direkrut gitu. Iya, untuk bisa stabil kita harus Betul. rekrut. Setuju. Oke, tetap Jualan semangat kok oke sama Cici. sebagai Tenang. lead by example ya. Sambil ngerekrut untuk ngebangun tim passive income jangka panjang. Iya, tapi tenang. Masih ada waktu belum telat. Lakukan sekarang. Iya, tidak ada kata terlambat. Apalagi Betul. berdua sekarang kan. Iya, Wah, betul. luar Lebih biasa. sinerginya lebih mantap. Oke, the last ya Fran Ya, kayaknya. sebagai penutup kok. Nah, Apa pesan dari Koko dan Cici buat kita semua? power message-nya Power nih. message. Buat supaya kita semua tetap semangat. Nah, aku dulu mungkin kalau untuk yang pasangan ya. Siapa sih yang nggak ngarep pasangannya ikut bantu di Prudential? Semua mungkin punya bibit-bibit harapan. Tapi jangan dipaksa teman-teman, itu pasti ada momennya. Tunjukkan dulu kita sendiri berhasil. Baru kita bisa menarik pasangan kita. Atau adik kita. Atau teman-teman kita gitu ya. Tunjukkan kita berhasil, kita bahagia menjalani ini, apa pencapaian kita. Otomatis mata dunia juga akan melihat ya. Silakan Oke. kok ingin menambahkan. Kalau pesan dari saya sih mungkin gini. Teman-teman, bisnis ini tuh memang mungkin nggak mudah. Ya. Tapi juga nggak susah kalau kita mau tekuni. Ya. Ya, kalau kita mau belajar. Nah, teman-teman sangat layak diperjuangkan gitu, sangat layak diperjuangkan. Siapa yang nggak layak kayak Bu Lili, Bu Linda, Ko Erison, Ko Acong? Bener nggak?
Siapa yang nggak mau kayak mereka gitu kan. Ya. Itulah sebabnya saya masih berjuang. Nah, dan saya gitu kan, di sini bukan masalah siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat. Tapi siapa yang paling rajin. Ya. Dan Konsisten. siapa yang paling bertahan di sini. Yes. Yes. Siapa yang paling bertahan di bisnis ini pasti sukses. Wow. Itulah sebabnya saya bertahan Keren di sini. sekali. Oke, kuncinya bertahan konsisten. Konsisten dan Oke, thank you banget nih buat Ko Ivandi, Ci Olive. Untuk kesempatan hari ini kita nggak ada Q&A ya, karena speaker kita sudah dari tadi memberikan jawaban yang luar biasa. Wah, pakai nyanyi nggak nih? Nggak ada lagunya nih, lagu-lagu love gimana gitu. Enggak, Masa ini, saya ini nyanyi? mah enggak lebay-lebay. Jadi backsound. Cuma mau bilang gitu. thank you Olive buat supportnya selama ini gitu kan. Ya karena dalam suka dan duka Olive selalu bersama dengan saya. Kalau nggak ada Olive saya nggak ada hari ini teman-teman. Thank you ya. Ini benar-benar lovebird banget ini. Ya. Padahal teman-teman saya baru mau nanya loh, kok aku enggak gitu. Ternyata coba istri-istri, pasangan-pasangan jangan seujon dulu ya. Oke, aku sebelah sini. Oke. Thank you banget ya sayangku. Ntar dulu dong, thank you juga udah support aku selama di Prudential ini. Ya. Oke, foto dulu kali ya kita ya, sebelum foto bersama nanti. Oke. Iya. Oke, ada penyerahan plakat juga untuk Ko Ivandi dan Ci Olive. Saya undang Ko Harrison untuk maju ke depan. In the dungeon shadows creep, monsters lurk and dragons sleep. We grind, we're on the brink. Every battle makes us think. Ocean's ready, sword in hand, we'll conquer foes, reclaim the land. Step by step we rise and fight to reach new heights, ignite the night. Time to level up, feel the power rise. Oke, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Ya, karena kita kedatangan tamu spesial hari ini, edisi Valentine. Ya, RADD kita dari